A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap hari ya Bang Kakak, kita tuh dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang mirip. Pilihan-pilihan yang bisa jadi sulit. Pilihan-pilihan yang kadang-kadang tuh kalau kita tidak benar-benar hati-hati menelaah, kita salah memutuskan, salah menyimpulkan, salah salah menyikapi. Contoh ya, ini ada ayat di juz 5 kan? Coba antum buka surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya yang kamu miliki. Ini contoh ayatnya. Bayangkan kalau orang yang punya mental miskin, kalau bahasa gontornya tuh yastafid fursoh gitu. Dia baca ayat ini. Lalu dia bilang, itu ada Quran loh, nyuruh bantu dong teman sejawat. Aku nih teman sejawatmu, bantu dong aku. Pala kau tuh ayat ini nih untuk tempat yang lain gitu. Paham gak kira-kira maksud saya? Itu ada yang rame tentang pagar-pagar tuh ya. Pagar apa tuh? Pagar makan ikan ya apa? Pagar makan ikan. Terus ada bukan Abu yang itu ya, Abu yang satunya tuh. Saya enggak mau nyebutnya, enggak level rasanya nyebut nama dia. Itu kita harus punya kesadaran berlapis-lapis. Nah, kalau orang yang aji mumpung lalu yastafid furso atau tadi bahasanya memanfaatkan keadaan, dia akan gunakan ayat ini untuk minta karena dia masuk dalamnya. Saya ini anak yatim kata dia. Saya ini orang miskin. Lalu akhirnya banyak orang-orang curhat yang, Ustaz saya ini pengen bantu saudara-saudara saya, tapi kok kayaknya saudara-saudara saya malah ngelunjak Ustaz, gitu bahasanya. Dibantu, kok ngerasanya kayaknya saya justru malah wajib bantu dia. Akhirnya ketika bantuan tidak ada, dia marah-marah sama saya. Nah ini yang tadi saya bilang, kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Contoh lain lagi, kalau antum ke Madinah, Masjid Nabawi, yang sering sini Masjid Nabawi. Asal nampak aja orang Indonesia pakai kopiah hitam gini, nanti antum akan didatangin oleh orang entah dari mana, tahu-tahu duduk di samping. You speak English? Tahu tak? Nanti dia akan cerita, pakai bahasa itu, pakai bahasa Samudra Atlantik gitu. Jadi dia pelan-pelan ngomong pakai bahasa Inggris, saya nih kehabisan bekal, saya susah. Nah, antum posting di sosmed misalnya gitu. Yang belum pernah sampai ke Baitullah atau belum ini akan marah. Bisa jadi itu malaikat, bisa jadi itu adalah orang yang menguji keikhlasan antum dan segala macam. Saya sempat juga dipergolakan batin, ini Masjid Nabawi. Tapi sekali kita kasih, teman-temannya langsung datang semuanya. Dia akan kasih kirim kode situ. Makanya sekarang orang-orang Indonesia bikin program yang
patungan gitu kan, di Masjidil Haram biasanya ada bagi-bagi makanan, ada bagi, pengen bagikan langsung kepada orang yang benar-benar di titik-titik yang memang banyak orang-orang yang tidak dapat hotel atau mungkin hotelnya jauh sekali, jadi memang stay di situ, balik baru malam. Jadi datang subuh, stay di situ dari pagi sampai isya, pada isya baru balik ke dar ya. Dar tuh kayak bukan hotel, dia dar tuh kayak apartemen-apartemen, tapi jauh sekali tuh jalan kaki, mungkin ada setengah jam atau 40 menit bahkan jalan kaki. Jauh-jauh di posisi-posisi belakang. Nah, pilihan-pilihan sulit ini abang kakak, ya kan, kadang-kadang membuat kita akhirnya perlu energi baru gitu, perlu tenaga atau kekuatan baru. Nah, ini kan Komuas. Benar sekali Ustadz, sekali kasih teman-temannya pada ngumpul semua. Nah, yang tidak pernah umroh atau mungkin belum ngerti posisi di sana akan bilang, kan saya pernah nengok tuh ada salah satu konten kreator bikin video, lalu dia bilang hati-hati ya guys kalau misalnya nanti ada yang minta-minta. Kalau memang mau support, mau ngasih, kasih ke tempat yang memang betul-betul membutuhkan gitu bahasanya. Nah, orang-orang itu mengatasnamakan Masjid Nabawi, mengatasnamakan fisabilillah, mengatasnamakan kehabisan bekal, dan dia bisa berbohong di Masjid Nabawi itu loh. Kesal sekali rasanya gitu. Padahal yang duduk di samping saya tuh, yang mungkin umrah sama-sama saya, mustahik juga gitu loh. Paham gak maksudnya? Ada orang-orang yang berangkat sama saya biasanya itu kan mustahik juga. Dia dapat gratis umroh memang, tapi kan gak dapat duit sangu dia. Kemana-mana nempel ya kan, katanya ini ada tempat makan bagus, boleh gitu coba sini. Ah itu ada mustahik yang lebih mahir gitu ya. Ah? Ataki. Oh iya, Azaki. Nah, kan langsung kan kasih aja 5 real Ayaman. Kasih aja 1 real Ayaman. Nah, teman-teman langsung ngumpul, bahkan belum sempat mengeluarkan dari kocek langsung dirampas. Ya kan? Pergilah tengok. Jadi pilihan kita tuh, kita mau ngasih, mau bantu. Sama kayak kita support apa gitu. Tiba-tiba kok enggak pernah bantu lagi? Oh. Jadi kayak aku pula tersangkanya nih. Seolah-olah harus dan selalu ngasih. Akhirnya kita jadi ngerusak tauhid dia kan? Nih, lagi agendakan tebar nasi bok di Mekah. Ada yang respon gini loh, di sana kan pada punya duit. Itu yang tadi saya bilang, kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit. Setiap hari itu selalu ada. Ini yang pagar, apa tadi? Pagar ikan ya? Pagar makan ikan. Heboh satu negeri. Gara-gara pagar makan ikan. Berapa kilometer pagar itu? Gila saya bilang. Malas betul komen. Tapi mau ngasih tahu sama antum semuanya. Kita hampir tiap hari dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit begitu. Nah maka di menit ke-9 ini saya mau ngasih tahu. Ada juga orang-orang yang tidak nikah-nikah itu karena pilihannya sulit memang. Gitu cara beloknya tuh. Pagar. Tap, balik lagi gitu. Udah 2025. Saya tidak sebut namu, apa? Ya Allah, Rabbi. Pilihan sulit. Pilihan itu berhadapan sama duit, berhadapan sama idealisme, berhadapan sama. Maka saya bilang kalau udah bicara keindahan itu universal. Ngomong lagi tentang kebaikan universal. Tapi bicara kebenaran langsung minoritas. Saya ulang ya. Kalau udah bicara kebaikan itu universal. Bicara keindahan universal. Begitu udah ngomong tentang kebenaran, dia langsung minoritas. Dah. Apa kalimatnya? Allah bilang apa di situ? Wa ma malakat aimanukum innallaha
La yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tuh tidak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Siapa orang yang sombong dan membanggakan diri? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Antum kalau lihat kelakuan orang-orang ini, kalau dengarkan kalimat-kalimatnya, sekilas terdengar benar. Kayaknya benar orang ini. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Saya ingat satu ayat di surat Yasin itu. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Anut'imu man law yasha'allahu at'amah. Ngapain kami ngasih makan orang-orang yang seharusnya Allah bisa kasih dia makan? Saya bilang, parah. Itu namanya bakhil berdalil. Apa? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Enggak cukup dia tuh pelit sendiri, dia harus mempengaruhi orang lain supaya pelit juga. Makanya ketika kita ngajak orang untuk berbuat baik, beramal soleh, manusia-manusia ini muncul tiba-tiba. Dan itu sejak 2012 saya balik Pontianak sampai hari ini masih ada terus. Jadi pelit itu untuk dirinya enggak cukup, dia harus menghasut orang lain supaya pelit juga. Dan sayangnya Bang Aka, unfortunately, yang percaya sama orang yang ikhlas, amanah, ini sedikit. Lebih banyak percaya sama yang mana ya man? Orang lebih banyak percaya sama yang yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Sudah semodern ini katanya smartphone, orang masih tidak bisa bedakan mana hoax, mana nyata, mana komen buzzer, mana akun fake. Nggak ngerti orang tuh. Padahal ngecek akun fake itu kan gampang. Buka, lihat berapa followernya, berapa ininya. Gampang ngeceknya. Dan isi komennya tuh. Antum tahu kan ada satu kantor yang isinya handphone sampai ribuan. Yang itu pakai satu ketik dia langsung keluar komen semuanya. Nggak cukup otaknya untuk mikir kayak gitu. Tapi memang kebanyakan nggak paham. Kita kepancing, terprovokasi, ngebalas, marah-marah. Itu akun-akun setan semua. Ah, enggak usah akun fake lah. Akun apa? Akun setan. Capek antum ngelayan mereka. Capek antum buang-buang waktu sama orang-orang begitu. Makanya ini sosial media apapun namanya. TikTok kah, Instagram kah, Facebook kah. Tengok-tengok seperlunya aja. Kan bisa pencet tombol. Misalnya antum buka nih. Ada postingan apa gitu. Misalnya di sini tengok kan. Oh ya, tinggal pencet, lama-lama tahan, ada tulisan sini, not interested. Tinggal pencet, enggak tertarik. Nah, udah selesai. Enggak tertarik, udah selesai. Antum rajanya, antum penguasanya. Maka akun-akun setan tadi itu, jangan antum pancing dan semuanya paksa harus masuk dan antum harus tahu. Coba ya, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang itu pelit dan nyuruh orang lain pelit. Sekarang, seperlu itu ke Allah sama infak kita? Seperlu itu ke Allah sama sedekah kita? Sama sekali tidak. Allah tak perlu infak kita, tak perlu sedekah kita. Terus ngapain kita terpancing? Kalaulah memang pun tempat kita nyalurkan tadi bahasanya, ya belum sesuai lah mungkin ada masih kurang-kurang dikit. Allah lihat sudah kita udah nyerahkan itu, tapi menjadi orang yang bakhil dan menyuruh orang lain bakhil, ini kejahatan Abang Kakak. Ini maksiat dan Allah tidak suka gitu. Antum cari alasan untuk terus berbagi dan memberi. Kalau saya sampai detik ini, alasan yang paling kuat membuat saya berpikir bagaimana harus terus memberi dan berbagi, ya karena Allah tak perlu saya, udah gitu. Saya cari-cari alasan lain. 2 alasan kuat Abang Kakak pagi hari ini. Ya. Kalau saya ditanya, ya mana apalah kira-kira alasan. 1 mati, yang kedua Allah tak perlu saya, udah titik. Jadi saya punya selalu dan harus nge-push diri saya supaya kau tak bisa loh kan numpuk-numpuk duitmu sendiri, tak bisa. Kau harus geser, terima kasih.
Tapi tadi saya bilang kan, ayat tentang memberi ini untuk ke dalam. Bukan dipakai senjata untuk nyuruh orang ngasih. Gila nih. Intan suruh yang suruhukum, itu untuk diri sendiri. Supaya kau ditolong Allah, kau tolong dulu orang lain. Gitu kan cara berpikirnya. Bukan dalil itu kau bawa, kau print jadikan proposal, terus bilang, Pak, Bapak tolong saya Pak, supaya Bapak ditolong Allah. Palak kau gitu. Nih, jangan dipotong ya video-video kayak gini ya. Nah, kita kan suka engagement tinggi-tinggi tuh. Saya yang kena pangkong orang. Jadi kita lagi sulit, kita lagi babak belur, kita lagi sakit. Gimana caranya? Nolong orang lain. Pakai apa ya man? Harta, tenaga, doa, mitra, wibawa. 5 cara nolong agama Allah tuh. Ada enggak di sini ya? Enggak salah saya pernah. Nih. Begini dunia Bang Kakak. Tak ada alasan untuk tidak nolong agama Allah. Kau bisa bantu dengan harta? Bisa bantu dengan tenaga. Tenaga garis miring ilmu. Al ilmu syai'un. Al ilmu syai'un. Wa mas'uliyatul ilm syai'un akhar. Apa tugasnya orang yang dikasih Allah ilmu? Ajarkan ilmumu. Bagikan ilmunya. Itu yang saya punya. Sikit memang seuprit. Orang bilang kajiannya basic. Memang basic. Aku mampunya baru segini. Kau yang udah pintar-pintar hebat-hebat tuh, ngajarlah. Aku mampunya baru ngajarkan alif lam mim, baru ngajarkan dzalikal kitabul la raiba fi, baru mampu ngajarkan aqimus shalah wa atuz zakah. Itu yang aku mampu. Ilmu yang aku punya cuma seitu. Kau yang udah pintar-pintar ngajar. Katanya kamlaut, katanya mumtaz. Mana dampak ilmumu? Kalau cuma sertifikat, saya pernah dengar cerita Pak Zarke yang nyobek sertifikat alumni kalau enggak salah. Ya. Pak Zarke. Yang dibilang ini bukan ijazah, ijazah itu karyamu gitu di masyarakat. Pak Zar kan? Pak Imam Zarkashi pendiri Gontor itu menegur alumni lulusan Gontor dengan menyobek ijazahnya. Dibilang ini bukan ijazah, ini kertas. Ijazahmu bukti kau belajar dan santri saya tuh bikin karya di masyarakat. Do something. Jadi khairun nas anfa'um linnas itu bukan hafalan. Harus ada karya, harus ada produk. Kau ngapa udah belajar ilmu, tak ada ngasih ilmumu, kau ngapain? Itu yang saya bisa lakukan waktu itu. Ngajar ngaji di rumah, ikro 1, 2 tuh. Bang Beri, Kak Ella waktu itu ke rumah, kawan-kawan, rombongan Bang En dan segala macam tuh di rumah. Saya ngajar alebata, ngenalkan Quran pelan-pelan. Belum bisa fasohatul lisan, kemudian matan jazario, belum sampai ilmu saya. Jauh seuprit. Bisanya baru ikro saya. Ini alif ya, saya bilang. Ini ba, ini ta, ini sa. Semampu sebisa saya. Itu yang saya bisa ajarkan ke budak-budak waktu itu 2012. Ngumpul di rumah. Mereka udah bawa motor-motor reward tuh waktu itu tuh. Ada yang bawa Grand Livina reward. Itu Grand Livina yang dipakai sama Kuburaya sekarang. Itu Grand Livina rewardnya Bang En. Ada yang bawa Ninja, ada yang udah bawa BlackBerry. Waktu itu MLM-nya kayak gitu, pakai konsep binary, kanan 100, kiri 100 dapat BlackBerry. Saya ngasih tahu sama mereka pelan-pelan. Ini enggak benar, saya bilang jangan. Konsep ini nih jangan kita lanjutkan. Saya tunjukkan perdagangan yang asli kayak gini. Pelan-pelan tapi langsung haram, neraka jahanam, enggak. Saya tahu saya lagi miskin kan, enggak punya duit. Mereka lagi punya duit. Reward. Jadi hampir semua mobil reward, motor reward tuh ngumpul di rumah. 2012 tuh. Tanya sama mereka tuh. Ustadz Lutfan itu sudah pakai Nissan Juke waktu itu. Warna putih, mobil reward. Teman-teman udah pada pakai mobil-mobil reward semua. 2012. Minder saya, malu saya. Tak ada, sedikit pun tak ada. Saya bilang sama budak-budak, saya kasih tahu sama kita yang mau-mau. Harta, tenaga, garis miring ilmu. Kau tidak punya juga ilmu. Kau bantu dengan doa. Ya Allah, mudahkanlah urusan orang-orang ini ya Allah. Ada orang-orang yang sedang berjuang di jalanmu ya Allah. Mudahkan mereka ya Allah. Ada orang-orang yang sedang fight membesarkan agamamu ya Allah. Bantu. Jangan sampai kita ini miskin tak berguna. Mati sia-sia. Miskin tak berguna, mati sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Wujuduhu ka'adamihi.
Cuma ngabiskan apa? Ngabiskan beras ya. Maka Kiai Hasan tuh pernah ngomong kan, kemarin waktu kita datang diingatkan lagi ya. Kalau kalian tidak lebih baik daripada saya, kata beliau, tidak lebih baik daripada kami ini, maka lebih baik saya tidak usah mati dan kalian tidak usah hidup. Nah itulah miskin tak berguna mati sia-sia. Tidak bisa juga pakai doa. Ada jadi mitra, ikut terlibat. Bantu sama-sama. Nah, ada yang mungkin pakai wibawa, punya nama besar, centang biru, follower, selebgram, Instagram, kilogram, apa gitu. Kau bisa nge-endorse kebaikan, endorse lah. Sering kan kawan-kawan nengok Instagram saya suruh budak-budak, tolong posting-posting, saya bilang. Bagi-bagikan, jangan sosok idealis. Bagikan ya. Instastory saya itu bagi saya itu tak ada wibawa sama sekali. Tapi selama yang diposting itu benar. Banyak juga yang minta-minta endorse, minta-minta collabs, tapi saya tidak ngerti ini siapa. Benar atau enggak. 5 penolong kebaikan. Coba bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Bisnis owner. Fasilitasi anggotamu atau karyawanmu untuk dekat sama Allah. Aja. Makin kesini abang kakak, makin banyak pilihan dan cara untuk beramal soleh. Banyak tak? Makin banyak sekarang. Dan menurut saya, untuk beramal soleh di zaman sekarang ini jauh lebih mudah. Pilihannya banyak gitu. Bisa QRIS, bisa transfer. Ya kan? Kalau mau ngecek program tinggal tanya, telepon, ada CS online yang ini, bahkan siap jemput. Apa alasan kita tidak beramal soleh? Mau nanya-nanya zakat tinggal telepon, Zakwan, zakat dan wakaf di Munzalan, ya kan? Kan singkatan. Zakwan itu singkatannya. Kalau Ridwan apa Ridwana? Rindu infak di Munzalan, Ridwan. Dah jadilah. Lagi mikir itu. Tapi tak sampai otaknya, belum sampai. Lima penolong kebaikan. 1, harta. 2, tenaga. 3, doa. 4, jadi mitra. 5, dengan wibawa. Ada yang hari ini kasih jabatan sama Allah, punya pangkat. Ya kan saya pernah ngomong sama salah satu anggota polisi, sininya ada melati 3. Saya bilang sama beliau, Pak, melati itu bunga yang ada di kuburan, saya bilang. Betul, saya ngomong sama dia. Depan masjid saya ngomong. Pak, melati 3 Pak sini. 3 melati. Berarti ada 6 bunga. Saya bilang bunga kuburan, saya bilang. Bapak gimana? Bapak boleh pakai baju gamis kayak saya bilang. Baju kemeja kayak saya. Tapi saya enggak bisa pakai kemeja warna coklat kayak Bapak, saya bilang. Itu wibawa Pak, amanah dari Allah. Gimana seragam Bapak pakai untuk masuk surga? Nangis. Peluknya saya. Saya bilang, bismillah Pak, kita bikin SPI, Santri Bayangkara Indonesia. Ayo polisi-polisi masuk surga. Teman-teman TNI, ayo ada program TNI masuk surga. Mulai dengan bismillah, tutup dengan alhamdulillah, niatkan karena Allah. Apapun yang kau lakukan, niatkan karena Allah. Di mana-mana orang baik pasti ada, orang jahat pun pasti ada, di mana-mana. Oknum kan katanya. Cuma oknumnya sekebon gitu ya. Sekabupaten kadang-kadang. Di masjid enggak semuanya orang baik, banyak orang jahat. Jangankan di Masjid Pontianak, di depan Masjidil Haram, depan masjid ini loh. Depan Multazam tuh masih ada orang mafia Hajar Aswad. Itu hajar apa namanya? Minta dihajar kayaknya orang itu. Yang enggak ngerti kan, saya 2004 waktu itu. Masih belum pertama kali kan ke Tanah Suci itu kan haji saya. Kaget gitu, enggak habis pikir, masih muda 2004 tuh umur saya baru berapa? 20 tahun. 2004? Ya 20 tahun kan? 84, 2004, sampai lupa umur dah. Jadi waktu itu emosi betul. Saya bilang kurang ajar orang-orang ini di Mekah kok bisa ngambil duit. Datuk-datuk nih ditipunya. Saya udah bilang, toh hati-hati. Saya pernah dengar katanya kalau ke depan Ka'bah, depan apa tuh Hajar Aswad, nanti ada orang nawar-nawarkan. Nanti datuk kena minta duit. Jangan ya toh ya. Datuk nih. Nama gak datuk-datuk? Ya udah agak tua sih datuk-datuknya tuh.
Dia jalan tawaf gitu. Terus dia bilang, orangnya baik kata dia. Nawar-nawarkan, Pak, saya bantu Pak kata dia. Iyalah, bantu ngabiskan duit kau. 2.400 real terbengkas. 2.400 real habis. Pesai budak tuh. Nangis datuk tuh. Saya bilang, kan kalau bahasa sama saya dah kupadahkan. Kau bebangal gitu. Terus nak saya cubit datuk tuh, tapi dia tinggal kul. Semenjak itu, oh, pantas ada kalimat al-ardu la tuqaddasu ahlaha. Namanya bumi, suatu tempat itu tidak bikin penduduknya jadi suci. Orang jahat di tempat baik tetap ada, sebagaimana orang baik di tempat yang jahat juga ada. Begitu rumusnya. Asia tidak jadi kafir dengan menikah sama Fir'aun. Sebagaimana Abu Jahal tidak jadi beriman dengan tinggal di Mekah. Nyambung. Ustadz ini orang baik loh, Ustadz ngomongnya tuh barakallahu fikum, barakallahu fi umrik, ngomongnya antum afwan. Iyalah kalau nak minjam duit antum dia. Begitu dia dapat duitnya jadi antum. Pahlul benar, enggak paham. Untung live, saya sadar-sadarnya. Kalau tak ada live lebih pedas lagi saya ngomong. Yang baru-baru kenal, assalamualaikum ya. Hari Jumat nih. Masya Allah. Tak paham kadang-kadang, kasihan orang-orang yang kena tipu, kena butak-butakan. Yang saya bilang tadi, ngomong antum, afwan. Ya kan? Barakallahu fikum terbalik-balik. Jazakallah untuk laki-laki, jazakillah untuk perempuan. Itu yang benar. Ini laki-laki dijazakillahkannya yang ditegur, marah, baper. Abu Jahal itu dari kecil bahasa Arab. Assalamualaikum. Abu Jahal itu dari kecil bahasa Arab. Tak bisa di bahasa Indonesia. Al-ardu la tuqaddasu ahlaha. Penduduk suatu negeri itu, negeri itu tidak mensucikan penduduknya. Tidak jaminan orang tinggal di tempat baik pasti jadi baik. Lingkungan ini tidak bisa maksa antum jadi baik. Lingkungan ini bukan faktor penentu, hanya faktor pendukung saja. Dah. Nanti lanjut ngegas lupa saya. Henry Yanto Rahman, salam kenal Ustaz. Ini orang dalam, usia segini lagi lucu-lucunya biasanya nih. Pak Hen. Siap Tuan, biasa Tuan hari Jumat ngegas-ngegas sedikit. Mancing ya, umpan lambung. Nanti selanjutnya Ustaz Sudar sampai 8:30 ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus sadar saya. Silakan Ustaz Sudar. Saya izin ngantar anak dulu ya. Mainkan nama. Terima kasih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Karena datangnya aneh, maka pulangnya pun menjadi aneh. Dulu pun sama saja, Islam ketika datang pertama kali juga dianggap aneh. Orang mengajak untuk berbuat baik aneh, mengajak untuk infak aneh, mengajak untuk bertahajud aneh, mengajak ayo kita berwakaf aneh, mengajak untuk berpuasa aneh, pakai kopiah aneh, pakai gamis aneh, pakai sarung aneh, pakai jas aneh, semua dianggap aneh. Sebagaimana dulu juga Islam pertama kali hadir dianggap aneh. Nah, kemudian sesuai sekali dengan keadaan kondisi sekarang. Duduk habis sholat subuh sampai jam segini dianggap aneh untuk sebagian orang karena tidak produktif. Memotong waktu yang sangat produktif bagi sebagian orang dianggap aneh. Kemudian juga kita beriklan, menge-share sesuatu kebaikan juga dianggap aneh. Maka persis seperti yang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, bahwasanya bada'al Islamu ghoriban, wa sayaudu kama bada'a ghoriban. Fatuba al-ghuraba. Nah, jadi Islam itu hadir dianggap aneh. Bahkan saya lupa nama sejarawan yang mengatakan tidak ada satupun sejarah yang mencatat Islam Arab itu berjaya kecuali dengan hadirnya Islam. Mohon maaf, saya belum mentahkik nih Ustaz Fanani. Dulu Arab itu dulu sekali suka perang dan mohon maaf, suka memakan daging yang sudah tidak sedap. Dalam bahasa kita bangkai. Jadi dianggap aneh ketika datang Islam mengajak kepada kebaikan, menyucikan jiwa, itu ternyata dianggap aneh. Dan sekarang kita pun zaman sekarang, ini di akhir zaman seperti ini, persis seperti yang terdapat dalam hadis tersebut, dianggap aneh. Duduk kita di sini dianggap aneh, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dianggap aneh,
mengajak untuk beramal soleh dan kita pun terlibat di dalamnya dianggap aneh. Tapi kata Rasulullah SAW, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, dianggap aneh tersebut. Antum pegang pakai motor di lampu merah, berhenti, kemudian tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi. Apa ini? Tadilah setan di sini. Dianggap aneh. Naik pesawat, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Aneh. Bang Abu, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aneh. Dianggap aneh Bang Abu. Semua hal dianggap aneh. Masya Allah, tabarakallah. Datang ke Ayani Mall, lantai 3, berkerudung panjang. Aneh. Mereka tidak tahu kalau kita menonton Kamawar. Terjebak. Aneh. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan kita orang-orang yang termasuk kategori al-ghuraba di akhir zaman ini. Karena sabda Rasulullah bersabda mengatakan kepada kita, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia dengan dia. Atau dicontoh salah. Ya. Memang waktunya kurang waktunya.